Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, satu-satunya harapan kita ialah kepada Yesus. Itu yang kita dengar sebentar. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa yang kami dengar sebentar. Tolong kami semua supaya ketika pengharapan kami satu-satunya hilang, kami tahu kami masih punya pengharapan yang teguh di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca kitab kita dari Perjanjian Baru, Injil Lukas pasal 7. Injil Lukas pasal 7 ayat 11 sampai ayat yang ke-15. 11 sampai 15, Lukas pasal 7, demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya dan sedang para pengusung berhenti. Dan ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Amin. Ibu ini sudah janda. Anak satu-satunya, anak laki-laki. Itulah harapan dia satu-satunya. Sekarang sudah remaja. Saudara sekalian, saya mengajak kita semua. Lihat ke muka saya ke sini. Mari kita jangan terprovokasi menjadi putus asa oleh karena tipu daya iblis. Coba lihat. Kata firman Tuhan dalam ayat 11. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Coba bisa bayangkan. Yesus pergi khusus ke sana untuk menyelesaikan masalah dari satu orang ibu janda yang sudah, kata pepatah mengatakan, putus tali tempat bergantung, terbang tanah tempat berpijak. Udah. Putus asa dia, tidak ada harapan lagi. Tetapi kabar baiknya, sekarang saya menyatakan dalam nama Yesus, Tuhan sedang datang kepada engkau. Siap-siap engkau didatangi oleh Tuhan Yesus. Ketika engkau tadi seperti orang yang sudah putus tali tempat bergantung, terbang tanah tempat berpijak. Oleh sebab itu sebenarnya, kalau saudara sungguh-sungguh orang Kristen yang sudah bertobat, sudah dilepaskan dari kutuk, sudah buka hati dan terima Yesus, engkau tidak akan pernah putus asa. Kenapa? Yesus memperhatikan perempuan ini. Dia tidak pernah tahu ada masalah. Dia tidak pernah tahu ada sebenarnya masalah apa. Bapaknya di surga menuntun dia, Roh Kudus menuntun dia untuk pergi ke Nain. Dan betul, apa? Mereka sudah keluar dari kota itu. Jadi Yesus selalu tepat waktunya. Ya, jadi tolong perhatikan ini baik-baik. Ya. Kalau Tuhan Yesus, katakanlah begitu ya, seandainya kita berandai-andai, seandainya Yesus terlambat saja sebentar, sudah lepas. Tetapi ingat di sini, Yesus selalu tepat waktu. Dia tidak pernah terlambat, tetapi dia tidak pernah terlalu cepat juga. Ya kalau dia mau terlalu cepat apa? Ya ketika anak itu masih sakit, datang dia ke sana, dia sembuhkan. Tetapi mujizat Tuhan terjadi untuk menolong ibu janda ini sehingga dia yakin dan percaya benar kepada mujizat Tuhan.
Coba suruh lihat. Apa katanya? Nah, ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Ya, kalau kita salah paham, kita bilang, hei, saya tidak kenal kamu. Kamu kok bilang saya tidak, jangan menangis. Bagaimana saya tidak menangis? Ini anak satu-satunya harapan saya. Suami saya sudah meninggal. Tetapi janda ini tahu. Ketika Yesus mengatakan jangan menangis. Untuk saudara-saudara sekalian, ketika Tuhan mengatakan jangan khawatir, jangan takut, Ia menjamin hidup dan masa depan kita. Ia turun tangan mengatasi masalah kita. Ia melihat air mata saudara sekalian. Ya, dalam segala macam pergumulan, pergumulan penyakit, pergumulan keuangan, pergumulan rumah tangga, Ia melihat air matamu. Dan hanya Dia yang berhak mengatakan jangan menangis. Karena Dia sebentar lagi akan buat mujizat dan keajaiban dalam hidup saudara sekalian. Apa yang terjadi? Kemudian Dia membangkitkan anak muda itu, dan apa? Katanya, ini yang paling menarik hati saya. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada siapa? Kepada ibunya. Jadi tolong ingat ini baik-baik saudara sekalian. Saya tidak bisa tidak. Saya memang betul-betul diberkati dengan ayat ini, bahwa Tuhan mengembalikan tadi apa yang sudah hilang. Itu sudah hilang saudara sekalian. Dia sudah mati anak muda itu. Tetapi sekarang dikembalikan lagi kepada ibunya. Tuhan akan mengembalikan semua berkat yang sudah dicuri oleh iblis dari saudara sekalian. Percaya saja, sebentar lagi saudara akan melihat segala berkat yang sudah hilang di masa lalu akan kembali lagi di bawah Tuhan untuk memberkati saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kasih dan anugerah Tuhan kepada kami semua. Tolong kami semua Tuhan, untuk mulai lebih banyak mengerti bahwa Tuhan tidak pernah terlambat nolong kami. Tuhan juga akan mengembalikan semua berkat, semua hal yang sudah dicuri oleh iblis dari kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.